5T udah habis. Udah habis. Oh, kemarin kok OJK bilang, iya OJK bilang belum, Pak. Udah. Per kapan itu Pak? Kita akhir Oktober 20 hampir 24. Di awal November kemarin 24,7 ya habis lah, 300 miliar lagi sudah habis. Ketambahan nggak Pak? Kita lagi pengen ngajuin surat gitu ya, tapi belum tahu disetujui atau tidak setuju. Kita mengusahakan boleh aja. Kita pengen minta tambahan antara 5 sampai 10 T jika memang dimungkinkan. Peruntukannya buat apa? Untuk mendukung sektor perumahan yang masih ekspansi di sekitar November Desember ini. Berapa kreditnya berarti yang kemarin di November Desember ini? Iya. Jika diberikan. Namanya juga minta. Bisa dikasih bisa enggak. Kalau kreditnya Pak? Pak, berarti kemarin yang kreditnya disalurkan buat sektor apa aja, Pak? Perumahan paling banyak. Berapa persen, Pak? Aku persentasenya lupa tapi most likely 70-an lah. Ada di sana. Pak, itu bakal langsung berpengaruh nggak ke pembiayaan BSN gitu? Oh kan ini termasuk syariah kan, waktu itu belum spin off. Ya kan masih kita cairkan sebelum spin off. Jadi termasuk yang di syariah. Tapi bakal berdampak Pak kalau ketambahan. Kalau nanti ketambahan kan kita suratinya atas nama BTN bukan BSN gitu kan. Jadi pasti buat BTN. Makasih ya teman-teman. Kan sekarang masyarakat juga banyak yang ini Pak, tertarik ke hunian site gitu. Itu visible nggak sih Pak untuk pembiayaan KPR? Sangat visible, tergantung lagi kita lihat apakah itu marketable apa enggak. Balik lagi ini kan commercial reason ya. Kalau dibangun tapi orang nggak pengen kan nggak komersial juga. Yang jadi tren memang sekarang anak-anak sekarang memang menginginkan di daerah urban, daerah perkotaan sehingga nggak jauh dari tempat tinggalnya atau dekat dengan sarana transportasi, nggak gede nggak apa-apa, meninggi ke atas juga boleh gitu. Anak-anak sekarang kan gitu kan, dan harganya bisa terjangkau. Nah ini yang lagi dipikirkan pemerintah. Kita juga jalan lewat Pemda juga gitu ya, dimungkinkan tidak ada kerjasama baru untuk bisa memberikan rumah di tengah kota, karena kalau rumah tengah kota udah nggak mungkin landed ya, lahannya udah nggak ada ya. Lahan di Jakarta ini kan resapan air aja udah sangat terbatas ya, jadi tidak dimungkinkan mungkin landed house. Saya rasa satu-satunya memang yang mesti ke atas, itu pilihan memang. Kalau mau pengen tetap landed house ya pilihannya keluar Jakarta, itu kan diserahkan kembali kepada end user. Pak, pemerintah kan mau minta Himbara buat nyalurin kredit lagi ya Pak buat pembiayaan kompres itu Pak. Gimana Pak? Kita nggak ikut, BTN nggak ikut, kan BTN dikecualikan karena BTN tuh bank yang sangat fanatik di perumahan. Koperasi saja nggak boleh. Jadi kita udah ngajuin Mbak, kita dikecualikan. Iya, nah, saya kalau ditanya kecewa nggak? Ya, kita harus menghormati pemerintah kan. Pak, kalau yang soal perumahan di tahun depan kan rencananya 130 KPP triliun. sekarang. Iya, KPP begitu. Dikurangi yang 17 tahun ini kan berarti. Jadi 113. Nah, hitungan saya sih dikurangi 17 yang 2 bulan ini lagi dijalankan. Kalau kan kemarin Pak dari Pak Menko gitu minta buat akhirnya Danantara bantu ngegenjot. Nah, kalau Danantara sendiri udah ada arahan belum gitu Pak buat BTN? Ya udah pasti sama sama Menko arahannya, yaitu dikejar, pasti kita lagi kejar. Cuma ini kan kemarin keluarnya udah Oktober awal, jadi kita ngos-ngosan juga nih ngejarnya nih. Saya dapat 7,5 tambah 2, 9,5, buset deh. Di kebut-kebutan gak karu-karuan ya anak-anak, tapi kan kita jaga kehati-hatian juga. Kita upayakan optimal, saya masih optimis. Sekarang belum saya bisa jawab berapa angkanya, udah pasti tadi saya udah bilang di sisi supply kita usahakan di atas 2-3 T, di sisi demand mungkin kita usahakan di atas 1 T. Kalau akhirnya targetnya kan 28 triliun di kuartal pertama, itu memungkinkan nggak Pak? Memang kalau rumah ini ada sisi serunya ya, kalau rumah baru ya. Ini kan boleh renovasi, kalau rumah baru itu sisi serunya. Selama saya kerja di BTN, Q1 itu selalu produksinya rendah karena musim hujan. Ya, jadi saya minta tolong nanti distribusi alokasi anggarannya juga mungkin harus agak meninggi di musim Q2, Q3 atau Q4, tapi di awal tahun nggak tahu kenapa curah hujan biasanya tinggi sehingga produksi rumah biasanya lebih pelan. Renovasi rumah juga cenderung dihindari karena hujan. Gitu ya. Saya juga renovasi rumah biasanya nunggu musim kemarau.
walaupun itu renovasi kecil gitu. Itu yang terjadi Mbak. Jadi kalau ditanya saya, kalaupun dipaksakan nanti nggak match dengan produksinya. Itu aja sih. Oke. Gitu ya. Perseroan membukukan laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 14,06 juta dolar Amerika per kuartal 3 2025. Perolehan laba tersebut susut dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Ya, emiten transportasi laut PT Wintermar Offshore Marine (TBK) akan membagikan dividen interim senilai 22,12 miliar rupiah atau sebesar 5 miliar rupiah, maksud kami Rp5 per lembar saham. Iya, pembagian dividen interim tersebut mengacu kepada sirkuler pengganti rapat direksi pada 12 November 2025, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada 14 November 2025. Dalam keterbukaan informasi, Perseroan menjelaskan bahwa sebagian laba komprehensif per 30 September 2025 akan dibagikan dan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak sebagai dividen interim tahun buku 2025. Sementara itu melansir kinerja keuangan, Perseroan membukukan laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 14,06 juta dolar Amerika per kuartal 3 2025. Perolehan laba tersebut susut dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 27,21 juta dolar. Dari sisi top line, pendapatan Perseroan juga tercatat menyusut dari 61,51 juta dolar per kuartal 3 di tahun 2024 lalu menjadi 58,46 juta dolar per akhir September 2025. PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA menyuntikkan modal lebih dari 231 miliar rupiah kepada anak usahanya. Ya, langkah ini menjadi bagian upaya Perseroan untuk memperkuat pengembangan bisnis properti menjelang akhir tahun. PT Summarecon Agung Tbk melalui keterbukaan informasi tanggal 17 November 2025 melaporkan transaksi afiliasi senilai 231,83 miliar rupiah. Suntikan modal ini dilakukan oleh PT Serpong Cipta Lestari yang menerima penambahan penyertaan modal dari dua entitas usaha terkendali lainnya. Corporate Sekretari SMRA Lydia Tio menjelaskan, modal disetor oleh PT Serpong Cipta Kreasi sebesar 139,19 miliar rupiah dan PT Lestari Kreasi sebesar 92,73 miliar rupiah. Transaksi penambahan modal tersebut resmi dilakukan pada tanggal 13 November 2025. Sebelumnya, SMRA mencatatkan marketing sales sebesar 3,57 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2025 atau 71% dari target 5 triliun rupiah. Penjualan rumah tapak tercatat sebagai kontributor terbesar menyumbang hingga 76% dari total marketing sales periode tersebut. Sebagai sumber untuk IDX Channel.